Friend, Seru banget. seru banget ini tempatnya. Ada di Harta Karun nih. Oh ini apa namanya? Anjir apa namanya tuh? Hidden Gem. Ini hidden gem teh. Iya. Guys, ini hidden gem teh. Gimana kalian bisa dapat banyak gudang ilmu di sini, coba. Gudang ilmu. Mang Denny sang penjajah ilmu teh. Mang Denny teman-teman. Wah, gila. Tukang buku. Tukang buku sudah sangat terkenal lah di Bandung kalau misalkan nyari buku-buku, Buku lawas terutama. buku lawas Lawas, terutama ke sini. Mang udah lama Mang ini teh? Di sini mau 3 tahun. Di tempat ini tuh Tempat 3 mau tahun. 3 tahun. Kalau di Sebelumnya? perbukuan dari 2001. 2001. 2001. Coba bayangin. Iya. Orang 2001 masih SD coba. Ya Mang. Kelas Oh iya, orang juga. kelas 5, kelas 5. Orang balik-balik ke Indo. Iya dia 2001 Masih baru balik di ke sana. Masih di Masih di Amerika. Amerika. Nah, 2001 baru Ya. pindah sini. Wah, dari 2001. Tapi kalau misalkan sebelumnya tokonya? Tokonya sebelumnya Sebelum sempat ini? di rumah. Oh, sempat di rumah. Di rumah online, pameran aja. Terus sempat di Unpar. Di Oh, sempat di Unpar juga? Unpar 2 tahun. Sempat di Baltos. Sempat di Baltos. Baltos lama hampir 5 tahun lah. 2011 sampai 2016. Oh, 5 Baltos tahun. terus ke Unpar emang ya? Ya Unpar, terus di rumah di dulu. rumah. Oh, ya online. Terus Covid lah, WFH. Jadi teruas sebenarnya ketika ada WFH ya orang mah geus 2016 terus WFH. Jadi nggak terlalu kaget lah secara mental gitu. Oh, Tapi gitu. jenuh. 2022 dikontak sama orang ini yang mengelola Perpus Aing, satu grup lah gitu. Iya. Punya Pak Ipro City. Iya. Kang mau nggak nih collab join ngelola toko buku di Jalan Karun? Wah nggak pakai pertimbangan panjang, Gas, langsung gas go. Wah, tapi emang tempatnya tuh pas ini kan lagi ini Laswi Heritage. Ya Laswi itu sebelah sana. Ini Di sini ya? Laswi, Ah, ini Laswi. ya. Oh, oke. Laswi itu yang di sana. Tiba-tiba ada Diar. Toko buku Bandung. Tapi perpustakaan Aib Rosidi-nya juga Iya. Hidden Gem. Iya itu. Oh iya, Hidden Orang Gem. juga banyak nggak tahu kalau Ya betul. lewat-lewat sini Betul. emang ada perpus gitu. Ya. Ada. Iya. Di belakang toko buku ini teh perpus sastrawan Sunda lah. Ya, sastrawan Iya, besar iya. gitu. betul. Sastrawan Indonesia, sastrawan besar. Ya. Kan orang kalau teman-teman pengen tahu gitunya, jadi 90% enggak 75% koleksi buku orang itu didapat dari beliau. Oh iya? Asik. Pesan, Mang orang Baltosnya zaman Baltos, Baltos, zaman segala macam. pameran. Jadi, Mang nitip buku ini kalau nemu gitu. Iya, iya, iya. Kalau enggak, Mang, yang itu simpan dulu jangan dijual gitu. Nanti nunggu punya duit dulu gitu. Kan orang duitnya habisnya banyaknya beli ikan Beli kalau enggak buku. ikan, nyaman ikannya. Iya. Masih. Masih. Wah, sih keren. Duitnya habisnya hobi mulu kan duitnya habisnya, Pak. Iya, ini juga kan hobinya hobi. Ini juga hobi. Hobi ilmu. Berangkat dari hobi juga. Iya kan, Berangkat dari hobi juga. mengumpulkan buku gitu, dari hobi juga, Jadi koleksi. investasi buat anak. Iya. Awalnya gimana, Mang? Maksudnya 2001 Awalnya itu tiba-tiba nggak ada invest ya. Hobi, benar-benar hobi. Dulu hobi koleksi buku zaman dari SMA ya. Hah? SMA pas kuliah usaha dulu distributor. Oh, awalnya Distributor tuh. benar-benar dagang. Ya. Jadi dan buku baru. Buku Oke. baru bukan buku Oke, lawas. oke. Si buku lawas untuk koleksi, ceritanya gitu. Oke. Nah, pas Krismon kedua ya Hah? tahun 2008. Yang 2008, oh, yang Krismon oge. Rockefeller jatuh itu. Oh iya. Apalah pokoknya 2008 tuh Dari semua Amerika, Wall Street jatuh kan. semua usaha hampir collab lah ya, termasuk yang gede-gede juga, toko buku yang gede juga sama. Nah di situ bangkrut distribusi. 2009-2010 Facebook masuk. Oke. Tidinya aku teh mau mulai usaha dengan mulai dari online, dari Facebook. Tapi kepikiran untuk ngejual, terus gue jual koleksi karena stok buku baru distribusi kan bangkrut tuh, banyak diretur ke penerbit, gak punya stok lah. Ya udah stok koleksi weh, gitu. Jadi Oke. kolek dol, ini kolek di dol lah, di orang-orang kan dijual, Iya, iya. dijual gitu kan. Menarik juga gitu. Dan Oke. alhamdulillah lebih lama bertahan. Oh ya? Berarti 2010 sampai sekarang. Kolek doll teh gitu. 2001 sampai 2009 buku baru. Ya bertahan 10 tahun, ini udah lebih 10 Apa tahun. kesulitannya? Maksudnya dari buku baru terus Pertama akhirnya dari segi ekonomi margin ya. Margin Oke. buku baru tuh sebenarnya tipis ya. Tipis banget ya. Tipis banget, Oh. sangat terukur dan harus pakai manajemen yang keren. Retail kan Oke. soalnya kan. Masih Iya, ada iya. Retail kan. Kayak Gramet berarti ya? Retail. Kayak Gramet Harusnya gitu? retail. Oh, oke. Harusnya retail. Terus harus kuantitas banyak Oke. karena
harganya besar gitu ya, tapi sebenarnya marginnya kecil kan sebenarnya. Iya. Jadi kita harus main di kuantitas, Oke. harus rapi manajemen laporan keuangan segala macam Oke. gitu ya. Sementara aku mah kan gayanya cowboy gitu jualan. Jadi kadang-kadang mah sorangan ge aman gitu. Jadi buku oke. lawas tuh sebenarnya buku-buku second hand, buku antik tuh lebih banyak menopang secara pemasukan gitu ya. Ya karena harganya kayak perem gitu. Nah, itu mah deal-dealan, terus orang cari dia butuh untuk riset, untuk kesenangan, untuk hobi. Jadi kalau pas nemu buku teh selalu punya historis gitu. Kalau di buku lawas ya. Harga hobi oke, gitu, oke. Bren. Harga hobi. Harga harga hobi. hobi. Harga tembak. Betul. Oke. betul. Oh, istilahnya Oke, harga oke. tukang hobi ya? Harga Ya. hobi. Kalau di betul, ikan harga. gitu mang, jadi Iya, dijual iya. mahal banget kan harga hobi. Iya, Nah, iya, gitu. iya. Sama kayak diecast ya. Diecast juga gitu kan. Diecast. Pokoknya hobi-hobian gitu teh harganya yang bisa nentuin Ya. harganya hanya ego. Iya, iya, betul. Karena kita belinya kan bukan cuma beli barangnya, ada Ya. kadang-kadang beli memorinya. Memorinya, beli beri apa. historisnya. Kalau barang baru kan ya udah aja gitu. Iya, baru. benar. Dan langka, sebenarnya tuh ada kunci di langka. Langka dan usia buku ya. Oke. Jadi ini istilahnya bisa kayak kalau misalnya baju mah thrifting gitu? Ya, buku, thrifting betul. buku. Oh, ini thrifting buku. Thrifting Oh, buku. oke, Tah, oke. gitu. Ya, benar ya istilah thrifting buku betul. Oke, Gen Z mang. Ya, ya. Waduh. Mang tuh lahir tahun 2001. Asli. Tadi 2000 hiji teh ka Indonesia teh. Di Indonesia tuh dilahirin Korok, di Indonesia. di Indonesia. Pesawat dilahirin. Enggak. Aduh. Karena maksudnya banyak mewakili pertanyaan teman-teman juga kayak misalkan tadi masih ada gitu perpus? Ya, ya. Masih ada gitu Masih ada toko buku. Nah, Asli, nak. Persis. Jadi di 3 tahun setelah Covid ini ya, saya pakai statistik 8:1 ya. Jadi 8 tumbeng, 1 bertahan toko buku. Olah. Oh Jadi- iya betul ya. Jadi sebetulnya semakin langka si toko buku ini tuh Oke. ya. Kalau sampai di tahun kemarin ya, Oke. di tahun kemarin, Bahkan toko buku besar ya. bahkan toko buku besar. oh iya ya? Bahkan toko buku besar. Iya benar. Ya, jadi 8 toko buku Gunung Agung gede tutup. Iya. Satu yang pertama Gramedia kan, yang dia tapi nyebar seluruh Iya, Indonesia. iya. Sama di sini pun di Pasar Cadasnya lapakan buku bekas Ah. dari 7 atau 8 sisa 1. Terus teman-teman yang seanteragan dari tahun 2001 Ya. yang dulu ada sekitar 30-an toko buku, sisa 3. Tobucil tutup. Alah, Sisa iya, Kineruku. Oh, Sisa iya, Kineruku. Omnium udah ke musik kan. Iya. Udah ke lebih musik dan galeri ya. Jadi ya orang dua aja yang Kineruku, tapi Kineruku sekarang lebih ke kafe dan perpustakaan Iya. juga ya, dia ya. Ada sih toko buku juga gitu. Ya tinggal berdua mungkin ya yang seanteragan ya dari tahun 2001. Omnium masih ada buku sedikit. Iya. 3 lah ya. Ya, itulah perbandingannya gitu. Jadi disebut masih ayah gitu toko buku. Jadi akhirnya hidden gem, akhirnya orang menganggap ini thrifting. Jadi si buku baru pun udah dianggap sebagai satu yang lawas, satu yang antik. Oke. Kalau di luar negeri? Saya kemarin datang orang Malaysia, enggak kemarin, dua bulan lalu lah orang Malaysia sama lagi ada badai disrupsi digital informasi digital juga ya. Oke. Jadi banyak juga penerbit toko buku terutama beberapa yang tutup gitu. Oh, bahkan maksudnya di negara-negara maju pun sama gitu. Mungkin, tapi kalau nggak tahu kalau nggak maju ya. Ini Malaysia lah ya. Oke. Dia masih satu Ah. satu rumpun, satu kawasan gitu ya. Saya nggak lihat kalau di luar sih lebih ke koran kayaknya yang kena badai informasi maya. Tapi kalau Oke. buku kayaknya masih bertahan di luar. Karena kan mereka budaya keberaksarannya tinggi ya. Budaya literasinya tinggi gitu ya. Ya jadi Dibanding kita berarti ya? ya jauh. Cuman nih alhamdulillah di tahun ini di Bandung beberapa nggak banyak. Ada beberapa toko buku yang baru buka. Ah, oke. Dan bahkan lebih besar lagi. Dan alhamdulillah saya berdoa sing panjang umur gitu Iya. kan. Biar ekosistemnya tumbuh lagi gitu. Tumbuh lagi sistemnya. Ada toko buku Pelagia, ada toko buku Halaman Ganjil di dekat UPI, satu lagi daerah dan posisinya nyebar gitu asik. Nah, gitu. oke. Ya Nyebar. jadi nggak sentris ya. Jadi nggak sentris dulu kan di Dago semua, di Iya. utara semua. Sekarang Oh, iya. ada di UPI, ada di daerah stasiun gitu. Yang orang mikir ya memang ada toko buku daerah sana gitu. Jadi memang vibe hidden gem lah ya. Iya, sekarang iya, mah iya. ya. Sampai ke komplek pun dicari gitu. Iya betul. Ya benar-benar. Gitu. Ada kejenuhan mang. Orang Mungkin. juga ada kejenuhan. Mungkin Sesuatu betul. yang besar Nah, gitu loh gitu. Betul, Mak. Ya. Kadang-kadang kan kayak orang ingat kalau jalan ke Mang Denny itu dulunya ke Baltos tuh Terus kan itu juga paradoks tuh, orang ibu-ibu semua Ya. gitu Oh, ya, ibu-ibu cari kerudung. Iya, iya. kerudung
sama ke pasar lah. Tahu-tahu ada toko buku yang dekat lift gitu, Ya. dekat eskalator. Iya, iya, iya. Ngampar-ngampar itu orang-orang ngobrol soal kebudayaan, tapi di antara yang mau Ya. belanja lebaran misalnya. Orang ya. itu. Ibu-ibu itu adalah orang. Gitu. Ini nyari cangcimen. Yang ini ada antrian BCA gitu kan orang Ini ATM. dari ATM gitu terus ngeliatin ini orang-orang ngapain. Iya, benar-benar. Justru serunya teh gitu. Dianggap gitu ya padahal Iya, ya iya. enggak juga. Mungkin ya memang udah aja begitu gitu. Iya, iya. Dan tidak tersembunyi sebenarnya mah. Iya, Iya. pikiran kita aja yang tersembunyi. Mungkin dalam tanda kutip pikiran kita menyembunyikan itu. Nah, ya itu dia. Ya itu dia. So iya banget. Makanya kayak maksudnya kayak dulu gitu maksudnya teh saya sebenarnya bukan orang yang maksudnya punya pengalaman banyak juga gitu maksudnya datang ke toko buku atau apa segala macam. Cuma saya sempat kembalikan lagi gitu memori dulu waktu pas saya sama ibu gitu dulu waktu pas di Amerika tuh. Itu toko buku tuh pasti sebelahnya itu kopi. tempat kopi, tempat Ya, kopi ya. besar. Sebelahnya bukan di tokonya. Bukan, sebelahnya. Sekarang Tapi kan justru di tokonya yang Nah. lagi tren ya. tapi jadi dulu zaman azan dulu kali ya. Dulu ya, Azan azan dulu ya. ya. Kalau datang ke toko buku tuh jadi inget memori-memori itu dulu gitu. Kan Oh, ada. nama warungnya lain Star. Ini ada warung Starling. Starling. Iya, Ini. minum di dia. Yoi. Proletar. Iya. Bisa. Starling versi urang ya. Mah. Starling. Starling lain versi Elon Musk lain. Iya itu cocok konsepnya kayaknya. Cocok. Ah, ini udah konsep Warung, banget. Ini Tapi di situ kan, nongkrong di sini. Ada sempol ayam. sempol bisa. Perpustakaan. Perpustakaan. Ini Kedai kopi. perpustakaan sebelahnya. Iya. Kopi. Kan gitu. Dari kopinya dari Jangan-jangan jantai. meniru itu. Iya, Atau mungkin benar. jangan-jangan dari sini. Bisa jadi dari sini. Soalnya bisa. kan kok apa teh buku teh identik dengan waktu luang kan gitu ya. Buku teh gitu membaca buku di waktu luang. Iya benar. Soalnya kalau sambil lari-lari juga susah baca buku. Walaupun ada nya mang. Iya. Aya nu babaturan orang sok treadmillan sambil baca. Audio. Oh. Enggak ditaruh. Oh. Jadi kan lari dia taruh terus dibuka. Satu-satu repot memang tapi ya Enggak begitulah. dong. Iya sih repot sih. Iya repot banget mang lari kan keringetan Urun Eh. baca gitu. sambil enggak sambil lari Sebenarnya iya. jika dari Corbusier sampai dimarah-marahin. marahin bangun teh alarmnya kan kamu harus bangun kamu harus Bangun kamu dasar tidak berguna gitu kan. Nah si Batuan lari sambil baca buku. Biasanya orang audiobook kan. Iya. Ini mah enggak dibaca. Baca Jadi fisik ya. soalnya Fisik kan buku. treadmill teh suka ada stand buat handphone atau apa dia taruh buku di situ. Gokil. Keren. keren. Keren, Yuk. mana? Ayo, Yuk. Gas. Gas. sapedahannya bisa ya, Bisa. sepeda. Jangan Bang. Kalau sepeda kan harus Udah, lihat jalan. berhenti dulu. Iya. Oh ya, Berarti dulu baca baca. buku dulu. Iya, Baca. kayak gitu ya. Repot tapi mah. Repot. Repot. Orang lihat temen orang aja udah, mana ngapain sih? Kenapa nggak audiobook aja? Repot-repotin diri sendiri. Enggak. Buku tuh harus begitu. Harus bisa dipegang. Oke. Tercium ya bawa-bawa kertasnya tuh gitu. Kertas, bentuknya harus yang konvensional. Kalau udah dirubah bentuk udah bukan buku lagi menurut dia gitu. Menurut Bang Denny gimana? Setuju nggak sih gitu? Gimana? Ya buku teh bentuknya harus begini. Oh, Harus sebenarnya saya dilihat. setuju dengan gabungan ya keberaksaraan dengan kelisanan gitu. Karena kan memang tradisi di kita kelisanan juga kuat. Lisan. Jadi Oke. itu teh satu yang sudah menjadi kulturnya. Jadi mau nggak mau harus biasa dengan aliwahana. Ya kayak gini kan podcast juga salah satu literasinya. Ya, Yoi. jadi maksudnya buku tidak harus fisik ini gitu, fisik buku ini. Tapi menurut saya jangan sampai hilang itu aja. Oke. Jadi saling menopang. Kalau saya mah prinsipnya saling menopang. Jadi tidak saling meniadakan. Ulah tong maca komik, porno gitu. Itu gitu. Ini nih mau. Oh ya. Bagian nu kieu-kieu. Saya dianggap goblok terus sama Baldi soalnya. Ya gimana? Tapi ya biarkan gitu, maksudnya ada proses gitu. Biarin tumbuh. Biar gitu. tumbuh, tapi juga sedikit juga kita masuk pengaruh buku fisik ya. Ya. Dikenalkan gitu, ada proses yang namanya penerbitan, penulisan, editing segala macam. Itu kan proses panjang. Nah, minimal menghargai proses itu gitu. Dari buku fisik ya. Mungkin dari audiobook bisa nge-cut percetakan mesin ya. Ya. Kan nggak ada mesin secara ini ya, yang besar, yang modalnya gede gitu. Tapi kan semua saling menopang kan ke ilmu pengetahuan ya intinya ya. Tuh. ke Informasi informasi penting kan, mah. ke pesan penulis kan mau apa penulis itu. Kalau penulisnya memang lebih efektif ke podcast misalnya dia, atau dia lebih efektif ke audiobook ya oke. Soalnya Mali juga
Sebetulnya Maldi kalau buat Maldi personal baca buku harus begini. Ya, oke. Ada apa? Wudu atuh. Berdoa. Oh, doa ya. Anjir naon eta. Nah, baca buku tuh memang enaknya tuh Ya, oke. bentuk fisik gitu, kayak wujudnya. Kalau didengerin teh gimana ya? Tapi kalau Ya ada memang orang yang mau pengalaman suka gitu, kalau pribadi pengalaman personal lebih nyaman baca tapi fisik. kalau orang lain misalnya lebih sukanya buku, ada tuh orang yang suka nonton apa misalnya nonton film filmnya yang dulu. dari buku. Iya, dia gitu. filmnya dulu. Ya Dari- juga anak orang gitu. Film Bukunya mah heula. nggak dibaca. Baca atau engke? Ya, Engke lah bet- teh ngiraha gitu. Tapi jadinya teh mana nggak boleh mana nonton gitu. Misalnya gitu jadi dimatikan mah. Kecuali kalau misalnya ditanya mana lebih suka baca bukunya atau nonton filmnya. Ya. Nah, lebih suka baca bukunya malah. Iya, iya, iya. Ya, ya. Tapi kalau orang lain suka, ya nggak apa, masih terserah aja itu. Ya, ya. Enggak. Kecuali sama dia. Wah, anjir, parah pembunuhan karakter. Tapi seru mang, apa? Ya kan orang mah, Mang Denny kenal lumayan lah ya, udah ada kali 10 tahun memang. ARC lah nya. 14 ya, iya. Ya, ARC lah ya. 2015. 2015 lah, 2015 sebelum 2015 ya. 2011 mah. 2011 nya pas Lebih Balkos lagi. awal, pas Iya, Balkos iya, iya. awal. Makanya orang bilang hampir 90% buku orang itu pasokannya Mang Denny. Jadi Mang Denny itu selalu bisa menemukan, Mang orang perlu buku iya, ada nggak ya Mang? Nanti dicariin. Iya, Ada iya, tidak iya. tuh. Tapi yang posisinya teh memang bekas-bekas, Bhagavad Gita. gitu. Oh, iya, Dari Bhagavad Mang Gita, Denny. benar, Gitu-gitu lah, gitu, buku-buku Ya. nggak umum gitu. Iya, iya, iya. Terus orang waktu itu juga melihat Mang Denny ini ya, yang bikin audiobook Ruslan Abdulgan itu. Ya sempat di awal sama teman-teman ARC ya. Oh, sama sempat teman-teman di Adip, awal sama Mang Adel. Adel. Mengalihwanakan Alihana. Iya, iya, iya. Ya. buku yang bukunya Ruslan Abdul Ghani yang jadi The Bandung setnya- Connection. Bandung Connection Connection jadi jadi- audiobook. Orang ikut itu. Nah iya ibunya dia kan. Oh, Cenu nih ngirim. Ikut ya? Saya yang ikut sekali doang. Enggak ya, audiobook mah reading clubnya. Audiobooknya mah Cenunun ikut nggak ya? Iya, ikut Ikut kayak. kalau nggak salah ada Imran, kalau nggak salah ada Wawan Sofwan. Dia bukan ikut, maksudnya bukan ikut-ikutan, jemput aja, jemput. Oh, jangan ada. Nah ini makanya karena yang lucunya adalah gini. Saya sama Maldi ada perbedaan banget gitu. Terutama misalnya kayak saya sering bilang kalau saya tuh nggak terlalu suka baca buku. Nggak terlalu tertarik lah gitu. Maksudnya untuk baca buku tuh ada tapi lebih seneng denger orang bercerita tentang apa yang dia baca gitu, apa segala macam. Nah karena keresahannya adalah karena sekarang udah mulai males nongkrong gitu, maksudnya tuh nongkrong terus dengerin orang. Nah ini jadi podcast ini jadi kan maksudnya tuh sambil kerja sambil juga denger ketemu banyak orang gitu, Ya, maksudnya tuh ya, jadi ya, oh gini ya ada sudut pandang akhirnya berubah juga gitu terkait itu gitu. Mang, tapi tantangannya apa Mang? Selama ini kesulitannya apa gitu? Bergelut di kehidupan apa? Bukan sastrawi ya berarti? Ya, tantangannya lebih kebertahanan ekonominya ya. Kebertahanan ekonomi itu challenge terkuat ya, karena kan mental juga kan kita juga harus jaga ya. Ketika tadi tuh 8 lapak tutup tinggal orang itu kebayang kan, dan tanpa konfirmasi deh kan, maksudnya teh juk ninggalkeun orang, Iya, iya. bayang kan secara mental gitu, baik secara ekonomi maupun secara perkomunitasannya. Komunitas buku kan ngelihatnya bukan hanya orang yang baca buku, komunitas buku itu ya termasuk para pedagang pelapak Ya. gitu kan, jual pas covid terus kesini sekarang nggak pernah buka lagi gitu kan, nggak ada kabar apa kan. Tapi untungnya hal seperti itu udah pernah dialamin waktu Krismon yang 2008. Oke. Waktu jadi distributor, kita mau narik buku, si tokonya udah nggak tahu kemana gitu kan, si orangnya juga nggak tahu kemana, buku nagi geus arewe. Jadi minimal pernah seperti itu. Jadi mental sebenarnya jatuh bangun teh oke lah, kita bisa lanjut gitu. Challenge-nya tuh di situ gitu. Sebenarnya tantangan besar ketika teman-teman semua udah pada bubar gitu, kita harus tetap jalan gitu ya, tetap buka toko dan selalu ada teman sebenarnya. Oke. Selalu ada teman, selalu ada support system sebenarnya. Lingkungan komunitas nanya tanya. Komunitas dan ya Ada lagi baru gitu. yang tadi yang baru, terus kita bikin klub buku
pasti ada orang-orang yang datang yang punya sudut pandang yang berbeda juga nya nu ajaib kan buat Gen Z ayeuna nya Ya. nu ajaib bisa Iya, iya, ternyata beuki buku oge Iya, iya. Oh justru FOMO kan berarti patah tuh apa teori itu patah tuh. FOMO tidak Oh. mati FOMO Sebetulnya nggak mati, nggak cuma mati tempatnya berubah bentuk aja berubah gitu. bentuk itu kan terus mungkin bergeser sedikit tapi itu tadi ada kejenuhan dengan digital ada kejenuhan dengan scrolling merenya Iya, iya, iya. iya. scrolling gitu kan harus tetap ketemu kan biar waras gitu kan misalnya kan Iya, iya. tetap ya mereka punya dimensi baru tapi juga hal-hal yang lama yang mereka bisa perhatikan bisa datang ke sini Iya, iya. terus dari senior dari Pustaka Jaya juga Kang Rahmat tuh bilang kenal bener Kang Iya. Rahmat tuh kan usahakan orang kudu bertahan jadi orang kayak batur bertahan di Pustaka Jaya Pustaka Jaya kan di tahun 70-an Iya, di gila. rumah Aib kan Aib ya, Mang Aib. Aib, ya Kang Aib kan dirin itu sampai sekarang terus bertahan gitu bahkan udah masuk ke digital marketing orang eleh ke Pustaka Jaya marketing namanya dan memang udah semi industri lah ya Iya. kalau Pustaka Jaya kan dari situ kan nambah apa asupan lah gitu semangat gitu kudu bertahan dan kuncinya tuh solusinya tuh kalau misalnya udah mepet atau udah krisis bukan tutup gitu justru harus cari peluang lain gitu Iya, iya, Nah, iya. itu Kan sebenarnya. dunianya luas sebenarnya. Iya benar. Ya, pembaca buku mah daya ingatannya tinggi. itu kadang suka orang Suka baca buku. Ya tapi ya boloho berarti. Kalau boloho mah ada aja gitu ya. Tadi saya kalau misalnya ini bilangnya oh iya ada jadi kebetulan Pambas ya ya itu aki saya jadi kebetulan bersahabat. sobat Saya paling ingat kalau sama almarhum Aki Ayub tuh dulu saya pernah waktu kecil 2003 beliau masih hidup kan Pambas masih. kan nah, soalnya pernah ketemu di Pabelan Oh iya Aki banyak sering ke Sang sana. Kalau misalnya ini, nah dulu ingat waktu kecil abis sunat, saya baru beres sunat, kan biasa minta Ampau. ampau, iya. datang Aki Ayib, cicep, datang Aki Ayib ke rumah teh. Terus Aki Ayib mau minta uang, nah, saya tuh bilang gitu langsung. Bisa bahasa Sunda tuh mana teh? Cenah. benar Mati, aing di Anak kecil. kita maca Budak letik. aing kesarekan Wah, nggak boleh pakai kalau ada Aki Ayib udah dianggap cucunya terus misalkan tiba-tiba bilang pakai bahasa Indonesia gitu. Wah, langsung dia langsung terus. Biasa nyukeun artos itu kadang dibere gope. Gedenya. Udah bisa bahasa Sunda enggak? Iya, bener bahasa Sunda unggul. Nyupir aku jadi kan gitu. Jadi wah, Aki Ayib tah. Al-Fatihah lewat Aki Ayib. Waduh. Ya serawan besar lah doi. Iya bener. Tapi jantai kita masih apa bulan jantai teh? Apa namanya itu teh? Rancage. Rancage masih ini yayasan di sini yayasannya kan di dalam Di acara tahunan tahunan masih masih kan? masih anugerah sastra daerah Kali terakhir nonton di Cecek. Wah udah lama banget. Rancage masih ada Kiai juga. Oh iya pas masih ada ya sebelum Masih ada. COVID kan Belum COVID ya, kan 2019. iya Terakhir tuh meninggal kan pas COVID ya Iya. pas Kan kalau ke Jogja juga saya pasti tidur di Pabelan kan. Magelang ya? Magelang. Magelang. Yang langsung hadap-hadapan sama TSM itu. Bukan. Pokoknya dulu nggak tahu ya kenapa ingatan orang-orang dulu tuh kuat banget. Jadi almarhum Aki tuh kalau misalkan bilang Pabelan, pokoknya dia dari Jogja tuh dia udah ngasih Udah taunya, udah ingat harus pakai ini, liren di Borobudur Silver pokoknya Ya, mah gitu. Borobudur Silver. Iya, pasti. Ya, Jadi ya, harus telatek. Terus kita nggak boleh pakai moda yang lain. Harus itu. Harus yang itu gitu kan. Ya soalnya belum banyak ini. Belum. Brand. Padahal itu dia udah di usia 80. Iya, belum ada soalnya. Masih kayak gitu, wah antik banget. Tahun-tahun segitu kan boro-boro ya orang zaman dulu neneknya istri kan usianya 90 tahun 91 tahun ini berarti masih wah tenang ininya masih ini banget masih kuat banget jadi dia bisa metain ini tuh jalan ini tuh ke sini gitu yang satu-satunya yang menghalangi dia adalah karena susah jalan aja Iya. ini masih mobilitas lengkap. lah ya mobilitas berkurang banget lah ya Ininya lengkap matanya aja nggak pakai kacamata sampai sekarang keren nah kan itu juga satu lagi tuh buku tuh
kalau misalnya tadi kata Mang Denny penggiat buku sekarang dari Gen Z juga banyak gitu dari generasi yang setelah kita banyak, berarti patah tuh teori buku teh hanya untuk kalangan tua. Betul. Bisa dipatahkan. Indikatornya di setahun ke belakang banyak pertumbuhan komunitas buku, klub-klub buku. Reading club Oh iya, Bandung, reading club banyak. Jadi RCWA ada teh. Iya. Ada lima lah. Ada Bandung Book Party, ada Kumbang Book Club, ada Kembang Kata. Lupa lah. Si bunga di tembok itu? Aktor Plus, bunga di tembok kan ada Kembang Kata tuh. Oh, Kembang Punya Kata. juga Kembang Kata. Klub Buku Laswi, ada Jumaahan. Ada 10 lah. Itu indikator salah satu bentukan. Dan ternyata mereka lebih seneng ini modelnya tuh lebih seneng silent reading, jadi baca bareng di satu tempat. Jadi aya batur maca. Oh, di baturan ya. Jadi orang tuh maca teh orang tuh ngeunah aya babaturan barengan, tapi barengan teh juga tadarusan ya. Oh, ada iya. kan dibaca bareng-bareng. Silent reading itu kan reading aloud ya, baca keras. Ini baca senyap masing-masing juga di rumah tapi babar serumpun gitu. Oh, itu di DU tuh apa tuh? Baru yang Oh iya tuh Darum. Darum 19 Darum 19 ya. Oh, oke tuh. Iya. Di atas itu, di atas toko kaset kan ya? Iya benar. Bukti kan maksudnya. Bukti. Bahkan mereka ajaib banget tuh dengan style yang khas, beda gitu. Ente numpuk juga kia gitu beda Instagramable. Lebih tertata gitu. Oh iya, tapi benar. Apa namanya? Kalau misalnya saya sempat nonton juga ada gini. Oh enggak. Memang anak-anak Gen Z atau Alpha itu mereka tuh lebih suka misalnya pendekatannya tuh jadi secara visual dulu. Jadi misalnya tetap kayak gini nggak, maksudnya tuh nggak berubah. Bukunya atau misalkan bagaimana tapi mereka suka di saat misalnya pendekatan ke mereka tuh di saat misalkan secara visual mereka lihat misalkan di Instagram atau di TikTok ada kayak gimana, tapi misalnya dibikin shoot-shootnya tuh bikin reel, bikin konten, terus akhirnya tuh pendekatannya itu ya kayak misalnya usia 20 sampai untuk beberapa orang masih ada yang pengen cinta-cintaan, baca bukunya, terus misalkan akhirnya mereka bikin kayak konten, ngambil satu buku dari buku aku misalnya atau dari apa gitu kan. Kayak aktualisasinya ya. Ada aktualisasinya, tapi ininya nggak akan berubah. Mereka akhirnya punya ketertarikan untuk datang. Jadi cuma secara visual doang. Kalau mereka udah tahu, mereka dapet, ya kayak tadi mungkin si The Room itu. Itu kayak kafe. Kan? Bali pikir tadinya kafe itu teh. Ternyata tempat baca buku. Dan keren di DU gitu loh. Ayo DU yang keos kan, keos gitu, toko sepatu. Pas baru mau baca ada cilor. Bau cilor. Banyak. Tapi Ini kayak itu gitu. yang menariknya teh. Ternyata teorinya patah tuh. Menurutku mah ya. Teori buku hanya untuk kalangan tua dianggap out of date gitu. Patah tuh. Iya. Cuman berubah mekanismenya aja. Ya, alih wahana terus visualnya. Ya, secara visual harus menarik buat mereka ya. Tapi orang kalau lihat sekarang cover-cover buku baru tuh kan antik-antik gitu ya cover buku teh gitu. Sekarang kemarin si Bobo masih lihat kan covernya, karena ini dia menyesuaikan dengan zaman kan. Tadinya mau yang lebih banyak minimalis gitu gitu. Cover buku teh tulisan, nggak banyak gambar. Iya. Kan buku zaman dulu inilah tuh ini lukisan tuh. Gambarnya lukisan. Sekarang tuh lebih banyak kayak abstraksi gitulah gitu. Iya. Nah, ini pasti tahu banget lah karena biar bagus kalau ditenteng, kalau misalkan kalau di gitu kan. Kayak gini enak gitu kelihatan. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Dulu kan alah sok-sokan macam bawa-bawa buku kayak sekarang enggak deh. Enggak ya sekarang ya maksudnya kan malah. Gitu, Iya. Kalau kelihatan bawa gitu bawa aja. Barin lagi haknya dia lah mau ngapa-ngapain gitu. Bikin aja nongkrong ini. Iya, enak banget. Asli ngomong ke sore. Teman-teman boleh nih datang ke Lawang Buku ya. Lawang Buku di Jalan Garut ya ini tuh. Ini toko buku Bandung. Oh, toko buku Bandung. Nah, ini nama juga kenapa nggak Lawang Buku? Karena collab. Oke. Dengan Pusaka Jaya. Setiap collab seperti di Unpar nggak pakai nama Lawang. Jadi di Unpar Kelana sama Kelana jeung naon hiji lah, jadi sempat ganti dua nama. Tapi pas di Baltu sendiri nama Lawang.
Oke. Ini pakai nama Bandung, toko Bandung karena kita collab sama Pusaka Jaya gitu. Tapi orang tetap selalu relate gitu. Hubungan kalau Instagramnya kan nggak ada nih. Iya, tetap iya. kelawak. Oh gitu. Kalau yang jaganya doi. Ya teman-teman tuh bisa datang ke sini ke toko buku Bandung di Jalan Garut ya. Yang Bandung nih. Wah, toko buku Bandung di Jalan Garut deket Laswi Space, deket kedai Jante. Perpus Teman-teman bisa main di sini nih Perpus Ayib, Sama Perpus bisa datang ke sini. Pas banget soalnya di tengah kota banget, jadi teman-teman bisa langsung samperin di sini buku-bukunya. Wah, gila. Koleksi bukunya ya mantep Sama semua samperin isinya. itu reading club. Nah, reading club Penasaran gitu ya. Ya, Bisa ada. kalau hari Rabu ke Rabu. si Afrika Reading Club itu di Sini juga ada klub buku Laswi siang jam 2. Sini Ya bisa ada. nyambung dari sini langsung ke ARC Yoi. bisa. Oh, di sini juga ada. Ada jam 2. Jam 2 setiap Setiap Rabu, Rabu. Rebuan. setiap Rabu. Kan si ARC jam 5 ya. Sore jam 5 ARC sampai jam 7. si Laswi jam 2. Ah, tuh, teman-teman bisa tuh jam 2 setiap hari Rabu tuh ada reading club juga di sini. Pantengin IG-nya. Pantengin Apa IG-nya. nama IG-nya, Mas? IG-nya Lawang Buku dan Klub Buku Laswi. Klub Buku Laswi. Klub Buku Laswi. Tuh, Lawang Buku dan Klub Ya. Buku Laswi. Asia Afrika Reading Club. Banyak lah cari deh. Ya. Di Bandung mah. Iya. Kalau yang gitu-gitu mas, Bandung mah ada majunya aku kreatif, lah kreatif di Gilas. Iya benar, di Gilas Zaman. Gilas. Bandung mah harus kreatif. Itu benernya Mang Denny. Aman? Ya. Oke. Oke. Wah, keren nih. Seru ya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Anjay. Itu sami-sami. Keren pisan. Oh itu lah, dapat tuh berarti apa? Ya, Clickbaitnya buat Mang Denny, si keras kepala. Iya kan? keras kepala dengan buku. Keras Keras kepala dengan buku. Keras kepala dengan buku, Bang. Keras kepala dengan Keras kepala dengan buku. si penjaga buku yang keras kepala. Oh, satu cerita lagi, orang ingat nonton ini, nonton Monster University, film kartun dari Monster Inc tuh, Monster Incorporated. Oh, iya. Kan ada tuh yang Iya, Mas. scene-nya teh di dalam perpustakaan, terus penjaga perpustakaannya monster gede gitu, yang jaga perpustakaan itu. Jadi kalau ada yang berisik dilempar dari perpustakaannya, ada yang jadi cuman dia baca buku gitu, bentuknya teh siput sih, monster teh bentuknya Iya. siput, tapi bututnya teh panjang pisan gitu. Dia kalau ada yang brok berisik, gitu doang. Kalau dibilangin masih ngeyel gitu, langsung buntutnya ke kaki dilempar keluar. Ekstrim bisa. Ekstrim dilempar keluar perpustakaan. Iya. Nonton kan orang kan? Ya tahu kayak gitu. Nah begitulah orang-orang keras kepala aja. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin apa namanya? Ya harapannya kali buat teman-teman yang Gen Z mungkin Ya. atau yang masih baru mau giat gitu tentang Ya. buku atau misalkan apa. Ya terus temukan passion ya, hasrat teman-teman untuk mencari pengetahuan, terutama ke toko buku nggak harus beli buku, bisa di sini bisa baca, bisa ngobrol, terus ya ingat pesan Kang Aib ya, di salah satu bukunya itu ya biasakanlah datang ke toko-toko buku meskipun tidak membeli buku. Ya, meskipun tidak sebenarnya awal mental ada udah orang udah dagangnya gitu. Itu kan naon, yang penting si toko buku itu tetap hadir hangat Hidupnya. hidup. Wah, karena mun bisa nu datang wih parah pameran pun yang penting rame heula datang jelema budak dikerahkeun buat sekolah di berbus seperti di Jakarta ya. Tapi kan vibe-nya dapat dengan keramaian, dengan kehangatan itu secara mungkin empati lah atau secara moral ya nanti juga akan beli, atau misalnya mungkin di lain kali kan bisa. Jadi mungkin buat saya sih datang ke toko buku bisa segala dapat, dalam arti nggak cuma beli, bisa ngobrol, bisa baca, ya bisa jajan. Ngopi, santai. Karena kan juga kondisi ayeunanya kita harus saling nopangnya, ekonomi kan lagi begini adanya gitu ya. Jadi nya jajan satik-satik lah tuh aya Sempol. aya teh manis gitu kan, bari jajan di bari baca. Sangat boleh baca di sini, bisa di belakang, bisa ke perpus Ayib. Banyak pilihan. Ya sebenarnya anak-anak sekarang banyak pilihan dan kerja-kerja kolektif, kerja kolaboratif ya. Ya mungkin itu juga keidean dari zaman Covid sih sebenarnya. Iya. Ketika kita serba terbatas bergerak, akhirnya kita bisa dengan hibrid, terus kita bisa collab, kita bisa secara personal kerja tapi dengan personal lain gitu kan, tapi bisa prung gitu. Kalau sendiri mungkin nggak kuat ya. Iya. Gitu. Jadi ya proses kerjasamanya mungkin sekarang kayak gitu ya, gotong royongnya ya, kolaborasi ya, kolaborasi kolektif gitu, terus bikin bazar.
Jadi teman-teman tetap bertahan sama buku, mampir ke toko buku, jangan takut misalnya apa kemahalan atau apa gitu ya. Ya bisa diobrolin lah, Ya. atau Bisa nego. masih bisa nego, bisa diobrolin gitu kan. Terus ya bisa dibaca lah gitu. iya. Kan usah difotoan, di scanan hiji-hiji eta mah tuh. Ah, Gitu ya, Mang Denny. ya gitu teman-teman. Sami-sami. Makasih buat yang udah dengerin. Jangan lupa Sehat-sehat ya datang semuanya. lagi ke sini ya ke toko buku Bandung di Jalan Garut. Oke, kalau kayak gitu, jangan lupa like, follow, comment, subscribe kita. Bye. Assalamualaikum.